Saya setuju kok dengan quote yang mengatakan ketika lu punya wajah yang good looking kayak lu cantik apa ganteng lu menyelesaikan separuh problem masalah. Nah, terus kalau di dokter kan gua nggak bisa untuk berbisnis karena dokter kan kemanusiaan sila kedua dan sumpah juga kemanusiaan. Jadi gua pikir kalau gua mau kaya raya ya gua harus jadi pengusaha. Itu alasan kenapa tempat praktek dibatasi maksimal 3. Karena dokter supaya fokus. Kalau gua ngejar uang terus. Gue pengen dipandang prestasi yang gue buat, bukan barang yang gue punya. Karena ujung-ujungnya semua orang akan kembali ke liang lahat 2x1. Lamborghini gak akan dibawa. Makanya kalau lu jadi pengusaha, kalau usaha lu gak gede-gede amat, simpen cash flow-nya dengan baik. Jangan buru-buru usaha lu 3 tahun, terus lu nyicil ini, nyicil iPhone, nyicil LV, nyicil mobil. Karena setiap anak muda harus mengerti financial planning. Ketika dia financial kuat, dia bisa buat triangle. Financial, family life. Jadi dia bisa buat goal yang sesuai dengan dicocokkan dengan family-nya dan dicocokkan dengan finansialnya. Kegagalan setiap anak muda kaum milenial yang disebut di Indonesia itu karena mereka gagal mengatur keuangan dengan baik. Welcome to M Podcast. Waduh, ini nggak kompak gara-gara grogi mungkin ya. Grogi karena hari ini kita punya tamu spesial banget. Spesial yang fenomenal banget nih. Oke, kita perkenalkan langsung aja kalau gitu. Siapa dia mana? Dokter Tirta. Oke, Dokter Tirta. Tangan dulu dong. By the way nih dok, gue belum tahu nama panjang lu sebenarnya dok. Tirta Madiraudi. Tirta Madiaudi. Oke, buat teman-teman juga belum tahu. Gue sambil browsing tadi ya, sampai gue cari-cari loh dok. Tapi pasti kayaknya teman-teman pada tahu ya soal Dokter Tirta ini. Jadi sebenarnya hari ini kita punya tema yang menarik banget dok tentang belajar bisnis bareng Dokter Tirta. Betul. Jadi bahas bisnis kan, jangan COVID ya. Enggak. Cuma ada dikit-dikit nanti. Sebenarnya gue takut banget kalau bahas COVID. Males. Takut ngegas. Bukan takut ngegas gue. Takut gue nggak ngerti, kelihatan beganya gue nanti. Oke, aman ya. Aman. Tapi santai, karena gue mungkin ngobrolnya emang agak-agak ngegas gini. Terus gue lihat juga, wih dok, tertarik banget sama Muga. Boleh dibawa kok dok? Jelek. Jelek. Guys, thank you guys. Doi komen kalau studio jelek. Weh, dekor atur san. Oke, nah sekarang gini dok. Gimana? Kan dokter ini terkenal murtad. Murtad itu apa? Apa tuh? Kuliahnya kedokteran tapi jadi tukang cuci sepatu. Enggak juga, dokternya tetap jalan kok. Dokternya tetap jalan. Serius dok? Bukan nggak praktek. Iya, kan nggak praktek, kan dokter kan nggak harus praktek. Dokter nggak harus praktek. Iya benar, saya nggak praktek juga mau sekolah, cuman kan nggak gara-gara COVID gagal sekolah. Yang ke Jerman atau Belanda itu ya dok? Enggak, itu beasiswa pada waktu aku kuliah. Beasiswa juga dok? Iya. Waduh, canggih. Dengar-dengar dulu cum laude ya dok ya? Iya, 3,8. 3,8? Sepele itu. IPK lu berapa? Sepele, soalnya banyak anak-anak FK IP-nya 4 kok. Serius? Iya banyak. Tanya aja dokter Ansori. Bener kak? Banyak kan IP 4. Di sini ada dokter Fahmi juga. Kita IP 4 tuh hal biasa. IP 4 itu hal biasa. Kok tadi kayak gue ngerasa terintimidasi ya. Iya. 3,00 itu kayak gue nggak ada artinya. Terus kayak tapi gara-gara COVID ini ternyata dosen-dosen sama dekannya FK UGM bilang bahwa bakat saya di IKM, jadi saya disuruh kuliah IKM. Makanya ini lagi discuss lagi. Lagi discuss lagi nih buat kuliah lagi nanti ya? Iya, pengen S2 Mungkin nanti IKM. setelah COVID ya dok? Iya. Kan katanya dokter udah bersumpah nih akan menangani COVID sampai selesai gitu ya? Iya, membantu penanganan COVID. Itu kan udah sumpah dokter. Itu sumpah dokter. Bukan sumpah saya doang. Bukan. Iya juga, semuanya. Sorry, berarti lu ikutan juga lu Sor? Iya. Dia ikutan juga berarti dok? Kalau dia kan disuruh UI kan. Dia disuruh UI. Dia kan residen FKUI dia. Widih, luar biasa. Oke lah. Nah jadi sekarang ceritain dok, kenapa bisa jadi pengusaha? Padahal kenapa kan sih enak. Kita penasaran loh, kenapa dari dokter terus bisa jadi usaha gitu. Kenapa nggak ngejalanin profesi yang udah ada aja nih kuliah? Sudah kan jalanin. Kan saya praktek di Turiar School. Saya jalanin dua-duanya. Dua-duanya sampai sekarang ini ya? Iya, sampai sekarang. Dan kenapa memulai usaha sepatu? Kenapa nggak cuci motor? Tapi enggak, awalnya dari jualan gorengan kan dok? Iya, semester 1 saya jual gorengan. Jadi saya kulak gorengan tuh dari Jalan Magelang. Ya, Di pasar dadakan tuh selalu tiap ada pagi jam 3 sampai jam 5. Tahu Di depan TVRI. Saya selalu kulak jam 4 pagi, saya jual di kampus. Karena kan banyak orang lapar ya kalau kuliah, malas ke kantin yang jaraknya 200 meter. Ya saya jual di situ. Dari jual gorengan saya jual flash disk, selalu saya jual sepatu. Enggak, ide jualan itu dari mana? Kok bisa jualan gorengan? Ya karena saya mikirnya pada waktu itu untuk beli buku dokteran, dan saya mikir juga orang tua saya juga, maksudnya orang tua saya anak tunggal dan orang tua saya karyawan swasta, jadi saya mikir saya harus mempunyai salah satu sumber pendanaan secara mandiri kalau orang tua saya kenapa-kenapa. Gitu. Tapi pada saat itu dokter masih tetap dibiayain sama orang tua gitu kan? Ya semester saya sendiri udah.
Oh gitu? Iya. Oh iya. Oh. Tapi ngebagi waktu itu susah nggak dok? Nggak Antara juga. belajar Enggak juga? Enggak juga. kedokteran susah gitu loh yang kita Buktinya lihat. ini lulus-lulus aja saya. Iya juga Molor sih. juga enggak. Saya Sial. kelar 4 tahun. enggak 3 tahun 6 bulan. Serius dok? Saya skripsi kelar semester. Dok, kalau di sini jangan pinter-pinter banget lah. Iya, Gue jadi ngeri kelihatan nih, zonk ngeri. banget dok. Sebenarnya bukan saya yang pinter, kaliannya yang kurang. Kelar kok. Kok beres gue jadinya? Iya. Sebenarnya tuh orang mau pinter mau kaya raya tuh gampang. Gimana, Yang penting gimana? rajin dan konsisten. Rajin dan Rajin dan konsisten. sekarang Berarti saya- itu juga kunci sekarang saya dokter. nanya, habis subuhan kan ada waktu kosong. Iya. Jualan gorengan, Iya. mandi, belajar. Oke. Terus pulang terus dagang. Heeh. Jam 1, jam 3 selesai. Iya. Istirahat. Habis mari gara tugas. Jam 10 ngurus usaha. Gitu terus. Nggak Dokter bosan. ini manusia atau robot sih sebenarnya? Cristiano Ronaldo bisa, masa kita enggak? Waduh, ngeri. Luar biasa guys. Cuma Kali. kan saya bilang, mas saya potong ya. Iya, sorry, Maksudnya nggak apa-apa. ini, namanya orang mau sukses, itu kerjanya harus lebih 2 kali dari orang normal. Kalau kalian mau mati biasa-biasa aja nggak apa-apa, saya sih nggak mau biasa-biasa aja. Tapi Iya. saya pernah dengar itu dok, orang yang dapat beasiswa waktu itu kan saya lagi baca-baca tentang beasiswa. Kalau kamu dapat beasiswa itu bukan melulu tentang orang yang pintar, tapi orang yang mau berusaha 2 kali lipat dari orang biasa. Iya, saya Ya. di SMA wakili 4 olimpiade kok. Hah? Oh. Fisika, kimia, biologi, matematika. Wow. Wow. Sampai Gua akhirnya. gua merasa zonk sekali ya. Gua berarti harus kalau dia 2 kali lipat, gua harus 4 kali lipat men. Iya, terus si Pak Ahmad Zaki kan, si foundernya Bukalapak juga mau wakil olimpiade kan. Iya. Jadi Iya, pada iya. dasarnya gini, kenapa kok saya ekstrim kegiatannya? Karena saya nggak ganteng. Tapi kan pinter Aduh, dok, pinter aja sorry, bisa. Sorry dok, gua ketawa gede banget ya. Emang Maaf ya. benar. Jadi Emang kita, benar. kita emang saya setuju kok dengan quote yang mengatakan ketika lu punya wajah yang good looking kayak lu cantik apa ganteng, lu menyelesaikan separuh problem masalah. Separuh. Separuh. Iya. Oke, iya Cuman benar juga. masalahnya itu tidak berarti apa-apa Ketika Ketika. lu nggak punya otak yang mumpuni. Tapi serius, ya benar. Jadi yang penting benar. di dia sini adalah- ngeliat gua men, dia ngeliat ke gua men. Jadi yang penting tuh sini adalah kecerdasan, men. Kecerdasan. Iya, iya, Benar. Orang setuju pintar banget. belum tentu cerdas. Betul, Tapi betul. orang Iya. cerdas pasti pintar. Iya, Jadi tidak iya, hanya pintar akademis. Nah dari situ gue ngerti karena muka aku pas-pasan. Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan gue harus cerdas. Iya. Gimana Siap. caranya ya? Gue harus oportunis memakan peluang yang ada secara halal. Berarti dokter ini selalu memanfaatkan momentum gitu ya? Iya. Untuk Nah mencapai. terus kalau di dokter kan gue nggak bisa untuk berbisnis karena dokter kan kemanusiaan. Sila Iya. kedua dan sumpah juga kemanusiaan. Jadi gue pikir kalau gue mau kaya raya ya gue harus jadi pengusaha. Tapi kan banyak juga dokter kaya dok. Ya enggak, coba buktiin datanya ada enggak? Oh iya. Iya. Lu kan lu nggak adu data tuh susah. Susah. Dia nggak ikut olimpiade Sini, adu sini. data. Lo lihat Fahmi kalau emang dokter kaya. Fahmi belum tamat korupsi. dok. Umur Belum berapa? tamat. Nah sekarang kita kalau dokter kaya umur 40 wajar nggak? Wajar. Iya. Wajar lah, itu sama halnya ketika sutradara film kaya umur 40. Oh berarti Atau- life begin at 40 ya? Iya, tapi kan kalau gue bilang adalah dokter itu tidak semuanya kaya raya. Kenapa? Tidak semuanya kaya raya. Teman gua, dokter Sunardi, lu Google, dokter Sunardi, dia anaknya gali kubur. Dokter Satria Cahaya Pamungkas, dia apa? Dia ibunya penjahit doang. Oke. Tapi bisa jadi dokter. Itu alasan kenapa tempat praktek dibatasi maksimal 3. Karena dokter supaya fokus. Kalau Iya, nggak ngejar iya. uang terus. Jadi Iya. makanya Jadi dokter dia kejar nggak uang lewat usaha Dan ya? sekarang kita kan nggak boleh juga. Dokter mempromosikan dirinya nggak boleh. Oh Oh gitu? nggak boleh? Oh nggak boleh. Terus rumah sakit promo juga nggak boleh. Itu hukum nggak boleh. Oh nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Makanya kan sekarang ada Alodoc itu aplikasi-aplikasi kayak gitu yang mendukung sekali. Iya, Luar iya biasa benar. sih. Apalagi Untuk- saya merasakan itu dok. Makanya dokter-dokter buat akun Twitter kan. Karena Iya. itu salah satu metode untuk personal branding mereka dan untuk sarana sharing. Iya. Tapi Nah, benar. makanya saya mikir kalau saya pengen kaya saya usaha aja. Nah sampai akhirnya milih buat cuci sepatu tuh kenapa dok? Ya karena saya hobi jualan sepatu, terus jualan sepatu bekas, saya cuci-cuci, saya foto before after, ternyata banyak orang nitip di Awalnya tuh kos-kosan. gosok sendiri Iya. di Nggak kamar sendiri. kos katanya ya? Iya kan saya upload, dia kan masuk media juga. Itu Iya. keuntungannya punya Iya sempat Facebook. masuk Di kamar- metro kalau nggak salah ya. Bukan, saya upload, saya masuk semuanya Sosial udah media. Oh gitu. pernah. Udah pernah. Makanya kalau dibilang pansos sekarang, saya udah masuk TV dari 2014 semuanya bos. Oke guys, kita dong yang pansos. Sorry. Ngerti dong lu. Sorry banget ya, Sorry banget, minum dong. Gak apa-apa kalau haus. Ya, sombonglah selama lu punya prestasi. Iya. Astagfirullahaladzim, gua harus punya prestasi guys. Nah terus dok, Gak zong-zong banget. akhirnya kan sekarang dokter udah punya banyak cabang ya? Iya. Ke Jakarta juga. Kalau Tapi nggak salah, gue pernah nonton juga vlog lu sama, aduh, Siapa? sama siapa Riko. tuh? Sama Riko ya. Yang katanya lu udah punya 47 retail kalau nggak Udah salah. 62 sekarang. Udah 62. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Luar biasa. Selama COVID gue malah nambah 8. Serius dok. Tapi bukannya pas COVID malah orang nggak banyak nyuci sepatu kan nggak keluar rumah? Ya justru karena gaji pegawai murah jadi gue buka aja pas COVID. Iya juga. Loh sekarang orang dipecat banyak. Iya. Otomatis lu harus membuat solusi dong. Iya. Gimana membuka lapangan kerja gitu Ya, ya? gue lapangan kerja, gak ada masuk, yang penting gaji gue bayar aja, kenapa ya bang? Iya bener juga. Yang penting makanya Luar biasa. Makanya kalau lu jadi pengusaha, kalau usaha lu gak gede-gede amat, simpen cash flow-nya dengan baik. Jangan buru-buru usaha lu 3 tahun terus lu nyicil ini, nyicil iPhone, nyicil LV, nyicil mobil supaya lu Tuh. Kasih lu tuh. Sorry ya, sampai detik ini gue gak punya kartu kredit. Serius dok? Gak punya. Gue gak kredit, gue gak pernah kredit bank, gue gak punya kartu kredit. Lo mau mulai usaha juga tanpa kredit? Kagak, kan jual gorengan. Jual gorengan. Tapi emang lu cukup buat dari hasil jual gorengan itu Banyak dapatnya saya baca sampai 16 juta ya dok ya? Iya, Serius 16 itu? juta dalam jangka waktu. sebulan. Itu berapa Sebulan. ribu gorengan? Banyak. Sampai 16 Dia kan tiap juta? pagi, Mel. Iya, Orang bener ya. itu terus kata kalau nggak salah nih gue denger temen lu jualan es teh manis Iya. di sebelahnya. Iya betul. Wih. Tapi temannya pinter ya memanfaatkan kesempatan Dia itu. jual gorengan orang seret. Partneran, gue yang bayarin juga. Oh gitu? Iya. Gokil. Tapi yang gue mau tanya ini, gue udah catat tadi kan. Otomatis kan usaha lu udah berkembang malah makan lu nambah outlet gitu. Gimana cara lu dari Jogja nih nyampe ke sini? Apa lu punya koneksi di Jakarta Iya. atau Kok emang mulai berani dari gitu? mall? Kok berani ke Namanya Jakarta? bisnis yang paling pertama lu kumpulnya ada niat bos. Niat. Setelah niat tindakan, sama seperti amal dan ibadah, niat dan tindakan. Bener. Tapi dok Kalau- kadang kan kita takut gitu buat mulai jalan kan itu buat nentuin Ada harga Allah. aja takut Gue gitu. gak pernah takut sama manusia, takutnya sama Allah. Ay sih bener. Bener juga. Prinsip gue kayak gitu, ya gue cuma takut sama Allah. Kalau emang Allah kasih jalan, yang penting niat kita baik. Niat kita ke Jakarta ngapain? Selagi lu bener kali ya. Iya, niat gue ke Jakarta ngapain? Buka toko. Buka toko Buka usaha. pekerjaan. Apa yang lu takutin? Iya, Takut persaingan betul. biasanya kayak gitu. Nah kan. iya Takut persaingan. takut Gua kemahalan nih kayaknya takut jatuh. produk Gue gua. bodo amat, gue dari awal mentalnya yang gue takut cuma Allah. Gue berbuat baik ngapain gue takut? Iya sih. Nah tapi kalau kita ngomongin kayak gitu ngomongin produk nih misalnya, cara memberikan value ke produk kita itu menurut dokter memang kita membaguskan produk atau diri kita dari diri? Itu tergantung lo harus buat bisnis deck yang bagus. Tergantung lo jual produk atau jual jasa, tergantung Oke. trade-nya apa, SWT-nya apa. Lo harus buat plan, lo buat strategic plan, marketing plan, bisnis deck yang bagus, equilibrium marketingnya kayak apa, OPEC, APEC dan kawan-kawan lo harus belajar. Makanya lo harus belajar sendiri soal itu. Dan lu belajar sendiri dok akan hal Iyalah, itu. belajar sendiri lah. Kalau Kan dia kuliah karena- kedokteran, jadi Ih, belajar sendiri pasti bukan itu. maksud gua kalau nggak salah dia pernah ikutan. Lu bilang lu pernah ikut seminar itu atau training apa gitu? Gua nggak pernah ikut tentang sih. Gua nggak pernah tentang perekonomian. Jadi baca gitu. buku Nggak. aja dok. Enggak. Lu Gua pure baca belajar sendiri. Iya. Berarti learning by doing gitu ya? Learning ya bukan by doing sih, learning dulu kalau buat. Karena kan bokap nyokap gua kan manajemen resiko karena mereka karyawan bank. Oke. Jadi gue belajar finance sama manajemen risiko dari bokap nyokap, terus gue belajar bisnisnya sendiri. Oh. Jadi Dan pertanyaan gue juga nih, kok bisa orang tua lu menyetujui yang lu lakukan untuk usaha itu dok? ngasilin duit, Ngasilin duit? ya iyalah. Nggak nyusahin, selama nggak Sesimpel nyusahin nggak masalah ya Gue dok ya? ngasih duit bisa buat rumah sendiri. Oh iya. Repotnya kenapa? Gue gak nyolong, gak Iya pelihara benar. Gue suka nih. Tapi dok gini, Aduh. kan punya 62 cabang tadi ya? tuyul. Iya. Nah cara membuat semua cabang itu sama kualitasnya. Itu namanya delegasi dari HRD. Itulah alasannya kenapa separuh pegawai gue juga anak jalanan dan orang putus sekolah. Terus gue juga delegasi, gue punya total 8 admin. 8 admin pribadi gue sendiri. Terus gue punya Oh lu juga termasuk admin di dalam itu? Iya. Oke. Terus gue punya 14 fotografer, 18 videografer, pegawai gue 150. Belum juga gue punya tim branding sendiri. Jadi delegasi yang paling penting. Delegasi. Gimana lo bisa memanusiakan manusia. Orang pegawai yang paling kecil sekarang lu angkat paling tinggi. Karena mereka yang membantu Karena ya. stakeholder dari perusahaan itu apa? Employee lah. Iya betul. Bener. Kalau employee lu habis-habisin gaji lu bayar, lo hancur lo usaha lu lah. Iya mereka juga kerjanya nggak setengah-setengah kali ya. Lu mending tanya bos lu dibayar nggak lu ini? Wis. Lu bayar nggak? Tuh tenang. Iya, jadi yang paling Panggil penting dari sebuah perusahaan itu adalah stakeholdernya employee dulu, baru customer. Kalau si manusianya udah lu manusiakan, alat gampang lu ngurus ya. Iya, berarti yang paling penting itu adalah pegawai kita dulu, Pegawai kita dulu. sejahterakan, baru nanti semuanya Iya. akan berjalan dengan baik gitu ya Iya. dok ya. Oke, dan satu lagi juga kan lu kayak ada campaign lu nih dok tentang kayak lokal brand. Iya. Iya. Dan apakah itu lu ada punya brand sendiri juga atau emang enggak gitu? Enggak. Emang lu mencintai ya udah lu cobain nih pakai produk dalam negeri gitu. Gue tuh buat lokal brand itu karena membantu teman-teman gue yang udah buat campaign itu. Gua hanya buat Gitu. penegasan Lu tadinya federasi cuma gua. buat bantu gitu ya? Iya sampai sekarang pun gue bantuin brand orang. Jadi gue tuh literally nggak pernah punya brand yang gue diriin dari awal. Oke. Tapi
Gue kayak Pak Sandiaga, gue belajar kayak beliau. Gue lihat brand-brand mana yang potensial, gue chipin di situ atau gue branding dia. Oke. Terus jadi gede baru gue jual sahamnya. Gue belajar dari Pak Sandi karena mentor gue Pak Sandiaga. Pak Sandiaga Uno sebagai mentor. Gue kan juga Iya, timnya hebat sih. beliau. Iya, tim gua karena gua sempat lihat di media lu bareng sama beliau tuh. Gua Dan timnya sempat masuk beliau. vlog beliau juga kalau nggak salah ya. Iya, gue emang timnya beliau di Ultimate View. oke, Terus oke. gue juga timnya beliau di lokal brand dan rumah siap kerja juga. Jadi yang gue tahu adalah Pak Sandi itu mentor saya di bisnis, bukan politik tapi bisnis. Bukan bisnis. Oh. Dan beliau mengajari kalau ada bisnis yang potensial naik, lu chipin di situ dalam bentuk finance atau juga bisa dalam bentuk Lokal apa brand ambassador. identity, bukan brand identity, identity. Jadi brand entity dan brand identity. Jadi lu branding. Setelah lu gede lu jual saham lu, selesai kan? Oh, iya. Gua pakai gitu. Itu kan berarti juga cara kita mencari peluang ya dok ya? Iya, kalau makanya gue bilang banyak ilmu, banyak belajar, lu akan bisa menguasai apapun tentang duniawi. Kalau lu mau ibadah, lu akan menguasai apapun tentang rohani. Intinya belajar ya dok ya? Iya, kalau lu nggak mau belajar rebahan doang, ya lu judi aja selesai. Tapi kan sekarang rebahan juga berguna loh dok di masa Ya, covid ini. Enggak juga, kalau rebahan ngapa-ngapain, emang lu mau makan pakai apa? Kasur. Lu batu lu goreng emang lu Ya, katanya lu jadi sorry- nasi. Ya sorry aja, gue rebahan sih dapet duit. Iya. Iyalah 62 outlet men. Ya sorry aja sih. Gue toko 30 gue masih jalan dari brand identity gue, sepatu gue masih jalan. Sepatu masih jalan. Event gua baru jalan akhir Juli. Oke. Jadi santai-santai aja. Kenapa? Karena gua punya penghasilan boleh tambah, pengeluaran tetap. Pengeluaran total. Gua tetap dari 5 tahun lalu pengeluaran gua segitu-gitu aja. Serius dok, kan orang biasanya makin kaya pengeluaran juga makin banyak. Gratis. Dok, ada pertanyaan, ada artikel di salah satu media online bilang kayak gini, lu ngejual kendaraan, barang-barang mewah lu untuk mesejahterakan karyawan lu. Iya, Bener karena nggak? itu benar. Itu benar ya? Benar. Kemarin kan pada Kayak mobil lu apa segala macam. gua mikirnya Boleh pada waktu itu umur 24. Iya. Terus gua kayak kaget punya uang sebaik itu. dong? Oh iya. Jadi Bisikin dong, Dok. gua beli motor gede itu 4 ya, mobil 8. Dipakai semua itu dok? Enggak. Gaya Dan doang. ternyata setelah gue ajak jalan keluar, orang hanya nganggap keren punya moge. Oke. Iya. Terus habis itu gue jual aja, gue buat toko. Oh, Gua lu jual jual semuanya? Udah pernah ngerasain gue jual, ternyata nggak ada gunanya banget. Oke. Gue pengen dipandang prestasi yang gue buat, bukan barang yang gue punya. Iya. Karena Iya. ujung-ujungnya Setuju tuh dok. Setuju. Karena ujung-ujungnya semua orang akan kembali ke liang lahat 2x1. Lamborghini nggak akan dibawa. Iya, benar juga sih. Lu Tapi- catat tuh ganti-ganti mobil, kredit. Jadi setelah itu gue memutuskan untuk beli apapun harus cash. Tapi dok paling enggak dalam hidup lo harus bisa punya itu biar bisa ngerasain ya dok ya. Mau Enggak. dijual kayak terserah enggak? Enggak juga karena lu Gua pas lu lebih- mati lu enggak mati. Ketika lo punya anak, semua akan berbeda. Iya benar. Ketika lo punya, semua akan berbeda. benar. Jadi Semua akan berbeda. Fokus prioritas itu udah berbeda ya dok ya. ya lu akan menjadi figur bapak yang baik buat anak. Jadi cita-cita lu adalah figur orang tua yang baik. Kalau emang lu orang tua yang foya-foya, anak lu akan kayak lu. Jadi jangan pernah nyalain anak lu kalau anak lu foya-foya. Itu niru lu soalnya. Karena anak itu belajar dari contoh. Anak gua umur 3,5 tahun bisa study from home bahasa Arab. Serius, Kok bahasa Arab? Kan gua upload. Iya, Iya, di-upload di IG-nya kalau nggak Iya, salah iya. deh kan. Yakin siapa? Karena anak gua lihat gua di TV, gua juga ngajarin hal kayak gitu. Lu kalau mau jadi, lu boleh jadi kepala keluarga yang gagal, tapi jangan sampai jadi orang tua yang gagal, men. Itu beda. Weh, Wah ini buat Tri. kuat lu boleh Buat Tri, ketik. buat Tri. Beda, men. Jadi kalau lu masih foya-foya, jangan punya anak dulu lah. Ntar anak lu niru lu, kelar lu. Iya. Ntar anak lu clubbing, jangan clubbing. Dia sendiri clubbing ya dong ya? Ayo tutup bajunya aurat lah. Ibu dulu pas muda juga gitu. Buka, Kelar Bu. lu. Iya, benar. Sekarang lu punya, bayangin lu hobi foto terbuka, ternyata punya anak, anaknya Google foto lu Marah-marah. kayak gitu. Foto lu kayak gitu gitu. Iya. Ya lu bayangin aja kalau lu punya anak cewek aja. Iya. Iya. Dan dia ngecontoh lu pasti kan itu. Iya makanya gue bilang hidup tugas lu tentang duniawi. Adian ketika lu punya anak, semua pandangan gue lu akan berubah. Gue kan divorce tahun 2018. Gue kan hancur berantakan di situ karena gue punya uang, gue punya segalanya, tapi gue gak punya keluarga. Dari situ gue memperbaiki. Di setiap seminar yang gue isi, gue selalu ajarin 3 hal. Apa itu? Financial planning, family planning, sama tentang life planning. Nah 3 ini harus gue ajarin terus ke anak muda. Aduh, kapan lagi dong dok kesini lagi ajarin kita 3 hal itu? Soalnya kalau gue bilang percuma lu ngejar karir tapi lu punya nggak lupa bahwa rumah lu tuh keluarga lu gitu. Iya. Nah gue memang kalau jadi kepala keluarga gagal, makanya gue pengen jadi bapak yang baik. Iya. Oke. Gagalnya gak buruk-buruk amat lah. Luar biasa. Keren. Dok, kalau misal punya waktu lagi boleh dong. Iya dong, mampir 3 sini. hal tadi. Bayar gue per jam 18 juta coy. Belum mampu dok kita. Ya kalau misal belum mampu ya jangan minta. Gitu aja kok repot ya. Iya, Dong. jadi kalau itu sih kita kan maksudnya sini sambil relax santai. Iya, kan. sambil Iya. santai. Ngobrol Yang santai. penting tuh adalah
salahnya di Indonesia di sini cuma satu. Pernah nggak kita dapat pendidikan dari TK, SD, SMP mengenai family planning? Kagak. Enggak, iya. Enggak sih. Benar. Adanya KB, keluarga berencana gitu kan. BKKBN. Terus yang kedua, pernah nggak kita dapat mengenai financial planning? Enggak juga. Ilmu ekonomi di stop di SMA kelas 1. Iya. SMP dapat nggak? Enggak. Nggak. Harusnya ilmu ekonomi itu diajarin dari awal. Karena setiap anak muda harus mengerti financial planning. Iya, iya. Ketika dia financial kuat, dia bisa buat triangle. Iya. Financial, family life. Jadi dia bisa buat goal yang sesuai dengan dicocokkan dengan family-nya dan dicocokkan dengan finansialnya. Kegagalan setiap anak muda kaum milenial yang disebut di Indonesia itu karena mereka gagal mengatur keuangan dengan baik. Tapi dokter pernah nggak mengalami quarter life crisis? Enggak, Serius? enggak. Katanya lu sempet hancur gitu, bobrok di Hancur kan 2018. Dok. bangkrut. Oh, Bukan bangkrut. quarter life. Tapi itu nggak sampai titik terendah lu. Titik terendah gue di tahun 2011 ketika gue berangkut. Terus 2018 ketika gue divorce. Itu doang titik terendah lu. Iya. Apa yang lu itu rasakan di doang. titik Capek, terendah? Cok. Oh, gitu? Itu doang. Oh gitu doang. Nah, gitu. Terus kalau gue bilang quarter life crisis itu ketika lu tuh anak muda tapi punya beban yang sangat banyak. Itu Oke. tidak akan berarti apa-apa kalau lu udah biasa buat planning dari usia 18. Masalahnya gue tipikal pembuat planner karena itu diajarin bokap gue. Lu harus apa-apa tuh lu bikin dulu Ya plan. Gua hidup ini seorang- mau apa gitu ya dok Ya ya? gue ngeset umur 30 harus ini apa, strateginya apa. Itu kan diajarin sama bokap gue. Kalau lu mau perang gak punya strategi lu akan kalah men. Iya. Iya benar. Raja Arabasta juga bilang Sekarang kayak kalau gitu. ditanya Tirta planningnya apa, gue punya 100 toko dulu. Setelah usia Susengker 10, gue punya rumah yang satu kayak kantor gedung. Gue cita-cita banget pengen punya kayak Depot Tower. Gue pengen kayak TW. Gue cita-citanya kayak gitu. Amin. Karena Edian Indonesia tuh kekurangan konglomerat muda. Ya. Konglomerat muda. Gue pengen Iya. ada di situ. Bener-bener. Goal gue di situ. Jadi gue punya mazhab dan umat yang lebih banyak sehingga gue bisa punya potensi menebar kebaikan lebih banyak. Oke Ya, oke. amin, 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 amin. Tapi dok, sekarang efek bisnis dokter, efek pandemi ini ke bisnis dokter itu banyak nggak? Hancur. Hancur. Omset turun kok, tapi masih hidup aja gue. Tapi dokter tetap mempertahankan ya, nggak PHK, nggak apa gitu, Karena- malah menambah ya. Iya, karena gue berpikir adalah Edian semua kebaikan akan dibalas ada waktunya. Iya, setuju Ini anggap aja ini adalah teguran dari Allah karena aku kurang sedekah gitu dong. Luar biasa. Luar biasa. Kelihatan yang lulusan boarding school yang mana, yang hatam yang mana, guys. Kalau gue bilang sih orang yang menjadi orang beragama itu susah. Tahan. Menjadi orang beragama. Tapi Oke. orang menjadi orang baik itu gampang. Jadi tinggal lu milih aja. Menjadi orang baik setelah itu menjadi taat agama gitu. Ada stepnya. Nah kita kan menjadi orang beragama mungkin sholat bolong atau apa. Iya, Gua benar. menjadi orang Yang baik baik. dulu. Baik. Orang Ya. baik dulu. Oke. Dan ini ada quote dari kiai gua. Ketika lu bisa memberikan atau bersedekah ketika lu miskin banget, it means itu semua harta lu tulus. Iya, Jangan sedekah ketika lu kaya raya. iya benar itu dok. Nah ketika gua susah, gua malah sedekah. Itu yang diajarin. Iya. Makanya. Karena kan itu Allah juga- menjanjikan 20 kali lipat kalau Iya, misalnya iya. sodako gitu Dan kan. itu, mungkin dan dia- itu bentuknya bukan hanya cash, bisa aja Iya. link, bisa aja popularitas. Apa yang gue dapat sekarang 1,7 juta follower dan dikenal semua Indonesia, itu adalah buah mungkin karena 10 tahun lalu gue berbuat sesuatu. Iya. Iya, iya. Jadi apa yang gue dapat sekarang itu semua ada sebab akibat. Jadi bukan karena tiba-tiba ada itu bukan. Gue percaya apa yang terjadi di dunia itu udah diatur oleh Allah. Berarti itu juga kenapa dokter memilih pegawai dokter itu anak jalanan. Iya karena anak-anak yang nggak gue itu mampu. kalau marginal tuh belum selalu dipandang remeh gitu loh. Dan gue Iya. lebih mandang, gue lihat putus sekolah gue malah terima. Oh Gitu. gitu. Sekarang kan gue melakukan apa yang disuruh oleh Nabi, mengajar, menyembuhkan, berdagang, udah. Tapi dokter ada keinginan nggak mau menyekolahkan mereka atau gimana gitu? 5 orang udah lulus S1. Wow. Dan itu jadi karyawan lu sekarang dok. Ya sampai sekarang. Wah. Masih tetap dari anak apa? 2 orang udah gue biayai gue nikah. Nah, gue sempat lempar pertanyaan nih sama follower kita gitu. Kan kebetulan gue basicnya dari boarding school dan lumayan gede gitu kok. Apa? IC. Bukan. Bukan, Al Zaitun. Al Zaitun. ini semua Tahu kan? nih ikatan alumni nih. Ikatan alumni gue lumayan banyak gitu. Yang tercover di Instagram itu kurang lebih ada 4.000. Mereka ada yang menanyakan kayak gini. Dia udah mau mulai usaha. Dia udah mulai usaha, terus dia udah packaging, udah dihitung-hitung semuanya. Ternyata pas dikasih harga sama dia, terus mau dijual, dia nggak tega sendiri dok. Ya makanya lu belajar mengenai strategic business planning. Ada kompetitor lu berapa, set harganya berapa, OPEC-APEC-nya berapa, ROI-nya berapa, lu set. Jangan main hasil harga juga dong. Iya, karena dia ada yang nanya kayak gitu. Lu jual ayam geprek harga 100.000 juga gak ada yang beli, goblok. Terus rasanya nggak enak lagi gitu ya. Iya makanya Ini kalau penjual ayam geprek dok. makanya kalau gue bilang sebelum lu tentukan harga lu lihat kompetitor lu. Kenapa? Tidak ada bisnis yang orisinal di dunia ini. Tidak Iya. ada bisnis yang original. Pasti oke. mengadaptasi Copy. dari siapa gitu. Ada sebuah quote, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru lagi di dunia ini selain tren yang berulang terus-menerus. Iya. Yang ada adalah lu membuat tren menjadi better dengan cara lu sendiri. Makanya dengan cara strategic planning yang lu buat sendiri. Itu alasan kenapa ada kuliah SBM ITB, Bos.
Berarti dokter dulu memilih sepatu usaha itu juga terinspirasi Ya dari karena orang gue tua. bilang pada waktu itu Dia kan jualan cuci sepatu. sepatu ada di Inggris, ada di US, tapi di Indonesia belum ada. Ya udah gue ngambil segmen itu dan benar semua orang niru-niru. Iya. Gua percaya Berarti sama proses. semua yang di Indonesia nih dokter pertama kali nih Iya, yang pelopornya? basis digital ya. Kalau yang ada 2 Stop and Go dan laba-laba dia repair. Cuci pertama Iya, kali gitu. gue. Cuci pertama kali ini. Luar biasa. Gokil banget. Terus boleh nih beranjak ke pertanyaannya follower kita juga nih ya. 5 menit tuh ya. Oke dok. Sama dok. Eh. Nih ada. Apa cepet dong? Aduh. Masa dibuka lama banget. Ini nge-lag coy. Ya Allah, udah tahu buru-buru pakai ini. Sabar guys. Atau kita kasih pertanyaan pamungkas terakhir nih buat dokter Tirta kita punya ya. Boleh. Tapi boleh. jawabnya harus cepet ya dok, nggak boleh mikir. Apa? Tapi lu jangan kaget kalau misalnya gini tekan nih. Ayam. Nggak boleh ya, nggak boleh mikir ya. Langsung ayo dok. Ayo dok kan jangan manggil lu dok. Amin ya Allah. Ayo, nggak boleh mikir ya dok ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dokter atau pengusaha? Dokter gue. Oh, thank you dok ya, makasih Thank udah you banget mampir di sini. loh, udah. Pertanyaan terakhir nggak jadi gue tanyain karena ini nge-lag nih. Gampang banget Pur. Iya cuk, Gak ada yang lagi yang lebih ekstrim gitu. yang lebih Ini doang nih. ini bener banget. Tapi ini doang dok. Gini doang nih. Gini doang. Dok, Oh, tapi iya. nanti kapan-kapan 3 hal tadi ajarin ke kita ya. Iya, sama ya. Serius ya. Serius ya, Dok. Kita tunggu loh. Gimana narasumbernya brengsek gak? Ya kan? Tapi Oh salah. Buka dulu. thank you.